Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat siang Rekendis dan karyawan Rekin Group. Perkenalkan nama saya Askia, selaku MC pada acara workshop Design Thinking bersama narasumber Bapak Fandi Maulana Syahrizal. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat dan rahmat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena tanpa nikmat dan rahmatnya, kita tidak dapat berkumpul pada acara hari ini. Sebelum memulai acara pada hari ini, agar kegiatan ini diberikan keberkahan dan kelancaran, mari sejenak berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Saat ini narasumber sudah hadir. Selamat siang Pak Fandi. Siang, Mbak Askia. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, sehat baik. Alhamdulillah baik. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Fandi untuk pemaparan materinya. Dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih Mbak Askia. Izin share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu. Sudah terlihat? Sudah lihat ya? Oke ya. Ya, sudah terlihat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu karyawan PT Rekas Industri dan juga Rekin Group. Hari ini kita mengadakan workshop Design Thinking. Ini sifatnya refreshment Bapak Ibu, mungkin yang kami sampaikan tidak detail gitu ya, tidak sampai deep dive, tapi harapannya memberikan gambaran. Eh, Materi yang akan kami sampaikan hari ini, kami mengambil dari eh, tiga materi yang pernah kami pelajari. Yang pertama, dulu kami mengikuti Leadership Academy di Rekin tahun 2020. Materi itu yang kami akan bawakan. Kemudian ada dari IBM, dan kemudian ada dari Pupuk Indonesia, training terkait dengan design thinking. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sebelumnya sudah pernah mengikuti, boleh nanti kita berdiskusi, bisa memberikan masukan, mungkin bisa lebih memperkaya apa namanya konsep dari design thinking sendiri. Dan mungkin untuk Bapak Ibu yang belum pernah mengetahui design thinking, harapannya di workshop kali ini bisa lebih tahu terkait dengan framework design thinking yang untuk digunakan terkait penyusunan inovasi. Oke, nah Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke materi, kita ada pretest. Ada 7 soal, mungkin Bapak Ibu bisa eh, masuk ke link yang ada di layar atau melalui QR Code. Kalau Bapak Ibu mau langsung ke link, coba saya kopikan link. Oke. Kan Bapak Ibu eh, masuk ke link yang sudah saya share di chat, untuk link pretestnya. Mungkin kita mulai atau kita batasi 5 menit. Silakan Bapak Ibu masuk ke link pretest. Perlu akses ya Pak ya? Sepertinya tidak, Pak. Langsung masuk aja. Atau butuh akses? Yang diminta akses. Ya, diminta akses. Oke, sebentar, Pak. Mungkin linknya saya salah. Akses ya.
Mungkin boleh dicoba kembali Bapak Ibu. Oke. Ini diminta nik apa NPK Pak ya? Iya, NPK. NPK Pak. NPK. Soalnya 7 soal Bapak Ibu. Ada 26 responden. Sementara sudah ada yang 100 skornya. Mungkin sudah paham. Cukup paham, nanti mungkin boleh saran masukannya terkait dengan materi. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengisi pretest. Link saya tutup, izin saya tutup. Ya, Bapak Ibu, materi workshop kali ini atau apa yang akan kita lakukan lebih ke theoretical ya Bapak Ibu. Kita tidak ada hands-on atau simulasi karena mungkin waktunya terbatas.
Sebetulnya workshop design thinking yang sebelumnya kami ikuti biasanya dilakukan selama 2 hari, selama 8 jam. Nah, ini kita mampatkan cuma 1,5 jam, jadi mungkin kita tidak ada latihan, jadi mungkin kita lebih banyak ke diskusi atau materi. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa terlihat di gambar yang ada di layar, mungkin ada yang bisa disampaikan terkait dengan gambar yang ada di layar ini. Yang pertama Aqua rasa buah, yang kedua ini Google Lens, produk yang mungkin dulu sempat muncul ya Bapak Ibu. Mungkin ada masukan atau tanggapan terkait dua item ini. Mungkin bisa langsung open mic, mungkin lama ngetik, mau kasih pendapat silahkan. Mungkin satu orang saja silahkan kalau ada yang ingin berikan pendapat dari dua item ini. Belum ada ya? Oke. Ya Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui dulu di tahun awal 2000-an itu ada produk dari Aqua, rasa buah, dan seperti yang kita tahu kurang diminati di pasaran. Kemudian ada Google Lens, padahal Google kita tahu banyak produk yang mereka keluarkan, tapi item ini baik Aqua maupun Google Lens ini adalah contoh produk yang bisa dibilang kurang diminati di pasaran. Apakah ini ada hubungannya dengan design thinking yang akan kita sampaikan? Bisa jadi mungkin karena Bapak Ibu tahu dua produk ini tidak kurang menyelesaikan solusi dari para konsumennya. Oke, kita lanjut. Nah, ini di dua gambar, ini adalah konsep UI UX, user experience dan user. Mungkin di gambar yang kiri, sebelah kiri kita lihat ini ada mainan anak. Jadi kalau di perspektif dari desainnya atau apa namanya yang membuatnya itu mungkin kelihatan bagus, tapi dari segi penggunanya, dilihat dari usernya ya mungkin kurang kurang baik gitu ya. Sama juga seperti yang gambar yang di kanan. Sudah didesain sebuah jalan, tapi ternyata usernya itu sering menggunakan jalan yang potong. Ini istilahnya user experience. Nah, bagaimana kita menggabungkan antara desain yang mungkin produk atau jasa yang akan kita launching di pasaran atau di tempat kerja kita menjadi sebuah inovasi itu Bapak Ibu, sehingga memenuhi apa namanya ekspektasi dari user. Nah, kita menggunakan framework design thinking. Jadi perlu diingat Bapak Ibu, paradigmanya kita ini bukan user. Karena seperti yang contoh yang di awal tadi, seringkali sebuah produk atau jasa yang di launching atau dikeluarkan itu tidak apa namanya mengatasi permasalahan dari user. Karena paradigma ini harus kita bangun sehingga apa yang kita buat itu harapannya bisa memvalidasi apa yang user butuhkan. Sehingga perlu beberapa metode atau approach kepada user yang perlu kita lakukan. Jadi yang pertama tadi, apabila suatu produk itu berdasarkan desainer centric, itu para pembuat atau para inovator itu membuat solusinya dahulu untuk menyelesaikan suatu masalah, kemudian dipasarkan ke customer. Nah, seringkali problem ini tidak menjawab kebutuhan dari customer sendiri, sehingga customer seringkali tidak merasa tertarik dengan produk yang atau jasa yang dikeluarkan atau yang diinovasikan. Nah, kemudian di sebelah kanan ada user centric, konsep user centric. Jadi dari customer itu apa namanya memberikan inputan apa yang mereka
keluhkan atau apa yang jadi permasalahan dari customer sendiri. Kemudian muncullah sebuah solusi berupa produk atau jasa. Nah, konsep inilah yang disebut dengan user centric. Nah, jadi seperti yang tadi disampaikan terkait dengan traditional innovation tadi, designer centric itu dari penelitian hanya 5% yang sukses di pasaran. Sedangkan inovasi yang berasal dari market atau kebutuhan itu lebih tinggi, sebanyak 86% itu sukses. Sehingga untuk design thinking ini perlu mengganti paradigma dari yang making people use what we want, use what we made, atau ya apa yang inovator buat digunakan di customer, harus dirubah menjadi barang atau jasa yang dibuat atau dihasilkan itu merupakan produk atau solusi yang diharapkan oleh customer. Kemudian kita masuk ke 5 tahapan dari design thinking. Yang pertama ada empathize, yang kedua define, yang ketiga ideate, keempat prototype, dan kelima ada test. Oke, yang kita masuk ke yang pertama yaitu empathize. Jadi empathize ini atau empati ini adalah bagian yang krusial dari apa namanya yang tadi user design centric ya. Jadi terkait dengan human centered design, empathize ini merupakan titik yang krusial di design thinking. Jadi adalah empathize ini fase pertama di dalam design thinking, di mana kita harus memposisikan diri sebagai customer atau user dari proses atau produk, dan mempelajari masalah yang dihadapi terkait proses atau produk, serta melakukan validasi dari asumsi yang dibuat. Sehingga harapannya inovasi atau solusi yang kita hasilkan itu sudah menjawab dari kebutuhan customer. Nah, bagaimana teknik-tekniknya akan kita jelaskan. Yang pertama yang harus kita tentukan adalah siapa yang menjadi customer atau target yang akan kita sasar gitu ya. Jadi customer itu juga bisa diidentifikasikan sebagai mungkin kalau di tempat kerja kita adalah siapa proses selanjutnya dari apa yang kita lakukan. Itu bisa diasumsikan sebagai customer. Tapi ini luas ya Bapak Ibu. Customer itu bisa jadi pelanggan secara umum atau istilahnya pemangku kepentingan, stakeholder, itu bisa dianalogikan sebagai customer. Jadi yang difokuskan itu adalah bisnis yang membantu para customer itu mencapai target mereka. Itu yang menjadi titik berat. Jadi nanti akan berlanjut di step-step design thinking selanjutnya. Salah satu contoh yang kasus yang bisa kita coba analogikan adalah contohnya meningkatkan efisiensi dalam proyek EPC. Dari customer yang bisa kita identifikasi itu ada beberapa customer. Yang pertama untuk end user sendiri atau yang menjadi apa namanya yang terlibat langsung antara lain tim proyek, yaitu mungkin bisa engineer proyek atau manajer proyek. Kemudian pelanggan tidak langsung, indirect usernya adalah pemilik proyek atau klien, atau investor, atau pemerintah setempat dan badan regulasi terkait. Kemudian untuk stakeholder internalnya sendiri ada manajemen, mungkin maksudnya manajemen korporasi, kemudian ada tim keuangan dan tim pengembangan teknologi inovasi dan lain-lain. Ini sekedar sebagai contoh. Karena Bapak Ibu, customer yang kita titik beratkan itu harus fokus. Jadi semuanya kita memilih 2 customer dari item-item ini. Jadi harapannya solusi yang kita hasilkan itu menjawab dari customer yang kita sasar. Jadi bisa jadi suatu inovasi atau solusi yang kita hadirkan itu tidak harus menjawab semua customer atau user. Kalaupun nanti bisa menjawab semua customer atau user itu lebih baik. Tapi untuk apa namanya lebih presisi lagi, biasanya diambil beberapa user atau customer saja. Oke, dari empathy map dari salah satu cara untuk menggali atau mengidentifikasi dari empathize sendiri yaitu melalui empathy map. Jadi empathy map ini kita membuat 4 kuadran
Yang pertama ada says, jadi apa yang mungkin didengar oleh customer terkait permasalahan yang diangkat. Kemudian does, apa yang mungkin dilakukan oleh customer terkait permasalahan yang diangkat. Ada things, hal-hal yang mungkin dipikirkan oleh customer, dan feels, hal-hal yang mungkin dirasakan customer. Jadi customer-nya ini spesifik Bapak Ibu. Jadi untuk penggambarannya di tengah ini adalah customer yang kita sasar. Mungkin dari yang contoh yang tadi disebutkan, mungkin ini ada engineering semuanya ya. Apa yang dirasakan engineering untuk peningkatan kinerja EPC, apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan, dan apa yang dirasakan. Sebetulnya yang ada di empathy map ini masih dasar. Mungkin Bapak Ibu yang ingin tahu lebih detail lagi mungkin bisa membaca literasi-literasi yang ada di internet atau di banyak literatur. Perlu diingat kita ini bukan user, sehingga kita perlu menggali lebih dalam dan mencari banyak referensi terkait user kita, baik itu dengan validasi langsung ataupun dengan mengobservasi secara langsung maupun tidak langsung. Jadi harapannya dari explicit needs yang sudah terlihat atau kebutuhan yang sudah terlihat itu kita bisa lebih mengetahui yang implisit needs atau kebutuhan yang tidak terlihat. Salah satu metodenya dengan selalu menanyakan bagaimana. Nah, itu nanti ada salah satu metode yang akan kita sampaikan, yaitu why analysis. Itu akan ada di tahap selanjutnya, di tahap define. Nah, berikut adalah tahap kedua dari design thinking, yaitu define. Define adalah kita mencari masalah utama dari empathize yang sudah kita lakukan sebelumnya, sehingga define ini harapannya bisa lebih mensarikan lagi apa yang dibutuhkan oleh user atau customer. Nah, masalah sendiri itu merupakan perbedaan atau gap antara kondisi nyata dengan situasi yang diharapkan. Contohnya, kondisi yang kita harapkan ini diibaratkan dengan standar kondisi standar. Nah, apabila dia terjadi kegagalan, maka gap antara kegagalan dan standar itu merupakan suatu masalah. Begitu juga bila kita ingin melakukan hasil yang memuaskan atau excellence, maka dari kondisi standar ini menuju kondisi excellence itu ada gap, nah itu juga merupakan masalah. Sehingga penyelesaian masalah itu bisa dilihat dari penyelesaian kegagalan atau peningkatan hasil. Nah, perbedaan antara fixing problem dan problem solving, jadi terkadang kita terjebak dengan mindset fixing problem ya. Jadi kita hanya mengeliminasi hal-hal yang sifatnya taktis, tapi kita tidak melihat secara root cause atau akar masalahnya seperti apa. Sehingga bisa jadi ketika kita melakukan fixing a problem, di suatu saat problem tersebut tidak terselesaikan, akan muncul hal yang serupa juga, sehingga tidak menjadi penyelesaian yang jangka panjang. Sehingga ini perlu diperhatikan. Nah, bagaimana kita mencari root cause suatu masalah? Salah satunya yang akan kita sampaikan melalui why analysis. Nah, why analysis dari problem solving, jadi kita yaitu mencari suatu akar masalah sehingga itu tidak ada lagi masalah yang diturunkan. Jadi suatu masalah itu bisa jadi ada beberapa penyebabnya, sehingga dari penyebab itu kita coba exercise lagi apa yang menjadikan masalah itu muncul, sehingga didapatkan di akhir ini adalah inti dari masalah tersebut. Nah, saya ingin menceritakan terkait dengan Gilbert Fever. Ini ada Dr. Ignaz Semmelweis di tahun 1818 di Wina. Gilbert fever ini adalah tingkat kematian dari ibu
sebelum dan pasca melahirkan. Jadi beliau melihat di tahun tersebut angka kematian yang dilakukan oleh dokter saat persalinan itu jauh lebih tinggi daripada yang dilakukan oleh perawat waktu itu. Waktu itu terkait dengan patologi klinis itu masih belum sepopuler di akhir-akhir tahun ini. Jadi beliau melihat ternyata eh, yang menyebabkan kematian tinggi itu dilakukan oleh dokter. Kemudian dilihat waktunya terjadinya itu kematian paling tinggi itu setelah sore atau siang menjelang sore itu kematiannya menjadi lebih tinggi. Nah, kemudian setelah ditelusuri lagi eh, itu bukan dari segi kesehatan ibu dan eh, janinnya, calon bayinya itu dilihat dari angka kematian ini itu mereka cukup sehat dari track medical record-nya itu cukup sehat. Nah, kemudian setelah diperiksa lagi, kenapa kematian itu banyak dilakukan oleh dokter saat persalinan, waktu itu terjadi masa perang, Bapak Ibu. Nah, di masa perang itu eh, setelah mereka melakukan operasi ke pejuang-pejuang perang ini ya, nah di situ muncullah infeksi, muncullah bakteri hasil dari operasi sebelumnya, sehingga di sore hari hingga malam hari itu kematian cukup tinggi karena terjadi infeksi di ibu-ibu yang menjadi persalinan, saat terjadi persalinan. Nah, makanya Dokter Ignas itu menyarankan itu cukup melakukan prosedur cuci tangan. Prosedur cuci tangan sebelum melakukan operasi persalinan. Nah, ini sedikit ironinya. Jadi di tahun itu Dr. Inas sehingga dia meninggal, beliau malah dicemooh oleh para dokter yang lain. Karena dokter yang lain itu merasa mereka menjadi penyebab kematian bayi, mereka tidak terima. Karena di saat itu belum ada patologi klinis itu masih belum berkembang. Nah, setelah ditelusuri lagi sampai sekarang akhirnya itu menjadi standar baku ketika melakukan operasi, sehingga apa yang dilakukan suatu inovasi itu tidak harus saat ini langsung dilakukan langsung berhasil. Bisa jadi di suatu waktu inovasi tersebut bisa menjadi suatu perubahan yang dibutuhkan oleh manusia atau masyarakat. Nah, terkait dari permasalahan yang ingin kita selesaikan atau yang kita cari permasalahannya, kita juga harus melihat dari sisi dari usernya sendiri. Kita bisa menggunakan skema atau analisa jobs to be done. Ini adalah apa yang dilakukan customer kita untuk menyelesaikan pekerjaannya atau tujuan dari pekerjaannya. Dari yang mungkin contoh terkait dengan operasi persalinan itu job bidangnya mungkin dokter melakukan operasi atau dari segi ibu melahirkan dia ingin anaknya dilahirkan dengan selamat ya. Mungkin dari situ nanti akan muncul beberapa kategori-kategori atau beberapa item yang perlu dilakukan. Nah, dari job bidang ini kita selanjutnya akan membuat customer profile. Nah, berikut adalah diagram customer profile. Jadi customer profile segmen ini mendeskripsikan secara spesifik customer segmen di suatu bisnis model yang lebih terstruktur dan lebih detail. Ini akan membreakdown yang pertama tadi customer jobs, kemudian ada apa yang diharapkan oleh customer, yaitu gains-nya, kan kemudian apa yang menjadi pain point atau istilahnya yang dikeluhkan oleh suatu customer dari job yang dia lakukan. Sehingga dari 3 kuadran ini kita bisa lebih spesifik lagi mencari solusi yang mereka butuhkan. Nah, dari sini mungkin kita coba capture sejenak dari customer profile. Nanti akan ada keterkaitannya dengan proses-proses selanjutnya. Nah, setelah yang pertama empathize, yang kedua define, nah selanjutnya kita ke edit.
setelah kita mengetahui istilahnya kita sudah melakukan analisa empati ke user, kemudian kita sudah mencari akar permasalahannya. Nah, selanjutnya kita mencari ide-ide untuk penyelesaian dari masalah yang dihadapi oleh customer kita di tahap ideate. Nah, ide-ide dari solusi-solusi yang mungkin dimunculkan, kita bisa menggunakan skema Scamper. Yang pertama dari Scamper ada substitute, jadi kita mengganti baik itu tempat atau orang atau yang lainnya, istilahnya dia sifatnya mengganti, itu bisa menjadi suatu ide solusi. Kemudian ada combine, artinya kita menggabungkan suatu produk atau suatu aktivitas. Kemudian ada adaptasi, jadi kita mengambil metode-metode di bidang yang lain, semuanya kita ambil di tempat kita menjadi suatu perbaikan, itu bisa juga dilakukan. Kemudian ada modify, yaitu memodifikasi apa yang sudah kita lakukan ya, baik dari segi frekuensi, dari kualitas dan lain-lain. Kemudian ada put another use, yaitu ini apakah kita menggunakan suatu produk tertentu atau kita menyelesaikan suatu problem. Kemudian ada eliminate, kita mengurangi atau mereduce hal-hal yang mungkin menjadi terlalu panjang atau terlalu lama di suatu pekerjaan atau di suatu proses bisnis. Kemudian ada reverse atau rearrange. Jadi kita apakah mengganti suatu job roles atau kita mengganti suatu order pekerjaan, itu juga menjadi salah satu ide perbaikan. Nah, terkait ideate ini, itu kita bisa melakukan pendekatan divergent thinking atau lateral thinking. Jadi divergent thinking ini proses mencari suatu ide atau solusi yang sebanyak-banyaknya kemungkinan yang bisa didapat dari suatu solusi. Jadi ini tidak dibatasi terkadang dengan logika Bapak Ibu. Jadi kita bisa melakukan divergent thinking. Sama juga dengan lateral thinking. Ini lateral thinking juga mirip-mirip konsepnya. Jadi ini tidak menggunakan cara tradisional atau metode-metode yang sudah berjalan sebagaimana mestinya. Jadi di divergent dan lateral thinking ini harapannya kita mencari seluas-luasnya ide-ide yang memungkinkan. Nah, setelah kita mencari ide-ide yang memungkinkan, nah menyambung dari tadi customer preposition, kita masukkan ke value preposition. Di value preposition ini ada 3 kuadran. Yang pertama adalah gain creator, jadi apa yang bisa mencapai keinginan customer. Kemudian ada pain relief. Pain relief ini adalah apa yang bisa mengobati dari pain point dari customer. Nah, kemudian apa yang menjadi produk atau service untuk menjawab permasalahan dari customer atau solusi-solusi yang kita bisa berikan ke customer. Nah, berikut adalah contoh korelasi antara value map dan customer map. Jadi ini kita contohkan aplikasi ojol atau taksi online. Jadi di sini bisa kita lihat dari segi dari job to be done-nya dari customer sendiri adalah dia ingin memanggil taksi, dia ingin menemukan taksi, dia ingin memberikan arahan dan dia ingin membayar. Dari job to be done-nya ini apa yang dia harapkan atau yang dari solusi yang atau istilahnya apa yang ingin diharapkan dari job to be done-nya, ini dia ingin datang tepat waktu, dia ingin harga yang fair, dia ingin profesional, dia ingin pembayaran yang mudah. Kemudian bila lihat dari pains-nya sendiri,
Terkadang dia menunggu dari waktu yang lama. Kemudian harga taksinya bisa jadi overprice gitu ya. Kemudian bisa jadi karena apa namanya, mungkin yang memesan taksi itu lebih dari satu atau istilahnya memanggil di pinggir jalan yang konvensional, bisa jadi dia terlewati atau istilahnya tidak dihiraukan oleh penyedia taksinya. Kemudian yang selanjutnya adalah unsafe driver. Nah, kemudian ada solusi menggunakan taksi online. Jadi taksi online untuk gen kreatornya, dia bisa menghemat waktu, professional driver, kemudian ada rating system, kemudian ada visual map, kemudian dari pen relief-nya ada instant booking, assign driver, cost system, dan no cash. Ini adalah contoh yang mungkin Bapak Ibu ada yang centang, ada yang silang. Nah, Bapak Ibu bisa analogikan hal ini bisa dijadikan acuan oleh penyedia-penyedia taksi online untuk melakukan perbaikan. Contohnya mungkin di awal yang centang-centang ini sudah menjawab kebutuhan dari customer ya Bapak Ibu. Bisa dilihat di gains-nya. Di gains-nya ini fair price. Fair price saat ini mungkin yang sudah kita lihat di taksi online atau ojek online yang kita gunakan itu sudah menggunakan fair price. Maksudnya dari segi harga sudah lebih kompetitif. Ya Bapak sudah diatur bahkan di perundang-undangan sehingga ini bisa jadi untuk saat ini fair price juga menjadi poin apa namanya gains yang terjawab dari solusi yang dihadirkan oleh penyedia taksi online. Kemudian dari isi payment juga yang sebelumnya mungkin tidak bisa dilakukan secara mudah, sekarang pun mudah, sudah banyak apa namanya metode pembayaran di apa namanya taksi online. Nah, kemudian kita lihat lagi di bawahnya ada unsafe driver. Sekarang di beberapa aplikasi taksi online sudah menyediakan panggilan darurat atau apa namanya istilahnya bila terjadi insiden itu bisa langsung terhubung ke pelayanan di taksi online-nya sehingga apa yang sebelumnya ini tidak terjawab dengan PIN dari customer sendiri sekarang sudah terjawab. Kemudian apa namanya ini juga no cash istilahnya tidak bisa cash. Nah, sekarang bisa menggunakan cash. Bahkan di awal istilahnya yang tidak berbayarnya itu tidak bisa fleksibel, sekarang sudah lebih banyak metode pembayarannya. Sehingga bisa jadi dari value map atau customer map yang sekarang kita define gitu ya, kita buat, bisa jadi di perkembangan hari atau kita bisa melakukan iterasi atau istilahnya review kembali. Bisa jadi hal-hal yang sebelumnya itu tidak menjawab kebutuhan dari customer, bisa jadi suatu saat kita bisa mengevaluasinya, melakukan perbaikan sehingga hal-hal yang sebelumnya belum menjawab kebutuhan customer itu bisa terjawab. Oke, nah setelah kita melakukan value map dan customer map, jangan lupa dari ide-ide yang sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu prototipe dan tes, kita harus melihat dari sisi risikonya sendiri. Apakah risikonya itu tidak atau tinggi atau rendah, atau dia tidak tentu atau dia resiko tertentu, sehingga dari 4 kuadran ini kita bisa menetapkan risiko-risiko mana yang perlu dieliminasi atau mana yang perlu dimitigasi atau mana yang perlu dihilangkan dan mana yang perlu dikurangi untuk risiko-risikonya. Ini penting Bapak Ibu karena bisa jadi solusi yang kita buat atau solusi yang mungkin kita ingin ajukan bisa jadi nanti akan memunculkan masalah-masalah baru ke depannya. Itu yang tidak ingin kita harapkan ya Bapak Ibu. Sehingga identifikasi risiko ini perlu dilakukan di awal di tahap ide. Nah, mungkin ketika melihat seperti ini istilahnya canvassing Bapak Ibu. Jadi sebetulnya di design thinking ini untuk sesi pelatihan langsungnya itu sebetulnya kita banyak melakukan canvassing seperti membuat sticky note dan kita menempel di kuadran-kuadran atau menempel seperti yang tadi di empathy map, di customer value dan lain-lain itu sebetulnya kita lakukan. Tapi untuk sekarang mungkin lebih ke theoretical dulu. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan empathy map, melakukan customer map, melakukan value map. Nah,
Selanjutnya kita melakukan prototyping. Prototyping yaitu menuangkan ide secara visual atau praktek, bisa bentuk maket atau simulasi yang bertujuan memperlihatkan proses ide tersebut dari awal sampai akhir. Pastikan prototipe yang dibuat adalah prototipe ide terbaik yang dipilih berdasarkan kriteria inovasi. Karena tadi kita sudah melakukan beberapa metode ini ya, Bapak Ibu, pemilihan ide dari value map, kemudian kita juga mengakses risikonya, sehingga harapannya ide terbaiklah yang kita lakukan prototyping. Nah, untuk prototyping sendiri ada istilahnya rapid prototyping atau mock-up. Jadi bisa dilakukan mungkin berupa sketch, digambar gitu ya Bapak Ibu di kertas, ataupun lewat digital atau istilahnya digital prototyping, yaitu istilahnya mock-up Bapak Ibu. Mungkin kita membuat suatu sistem atau website atau aplikasi, itu bisa melakukan prototyping-nya terlebih dahulu sebelum dibangun sistemnya, atau native prototyping. Mungkin ini lebih ke sebuah produk atau istilahnya ya barang-barang yang mungkin akan digunakan diproduksi secara massal gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian dari prototyping tersebut bisa jadi ditambahkan suatu diagram, dia dipanggil layout atau infografik, sehingga menggambarkan secara keseluruhan proses yang akan kita munculkan solusinya atau menjadi sebuah inovasi yang akan kita lakukan. Nah, dari pembuatan prototyping sendiri, best practice-nya sendiri, jadi mungkin ini bisa larinya ke sistem atau ke digital atau segala sesuatu produk. Yang pertama adalah bisa digarisbawahi, memori jangka pendek manusia pada umumnya hanya dapat merekam 7 atau kurang lebih 2 informasi atau items. Nah, hal ini bisa menjadi acuan untuk pembuatan suatu prototipe. Bisa dicontohkan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu memiliki mobile banking gitu ya, kan bisa dilihat, atau aplikasi ojek online gitu ya. Di menu awal itu mungkin ada kotaknya, itu mungkin ada 9, kan dia tidak muncul semua ya Bapak Ibu. Nanti bisa di-customize. Nah, mungkin istilahnya itu mengambil dari konsep ini. Jadi manusia itu memori jangka pendek manusia hanya dapat merekam 7 informasi atau items. Kemudian dari segi proporsional, nah bisa dilihat mungkin nanti membuat suatu sistem atau membuat suatu aplikasi, bisa dilihat dari segi proporsionalnya, sehingga dia tidak terlalu kecil dan dia juga tidak terlalu besar. Kemudian simplicity, nah bisa dilihat remote-remote zaman dulu itu banyak sekali tombolnya, padahal dia tidak difungsikan seluruhnya. Nah, ini contoh prototyping mungkin membuat simplify itu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kan sudah terjadi di smart TV yang sekarang ya Bapak Ibu. Remote-remote yang ada sekarang itu lebih simplify lagi. Nah, mungkin bisa jadi mengikuti dari simplicity yang ditampilkan di layar. Kemudian ada formatting atau chunking. Jadi apabila ada suatu nomor yang terlalu panjang, dia bisa diformatting sehingga lebih mudah diingat. Nah, selanjutnya setelah membuat suatu prototyping, dari prototyping tersebut waktunya dilakukan tes atau validasi dan iterasi, yaitu mencoba secara langsung dari prototipe yang sudah dibuat ke customer. Harapannya dari customer mendapat feedback dari uji coba tersebut. Nah, bila dimungkinkan untuk memperbaiki dari prototipenya, jadi kita bisa melakukan iterasi ke prototipe lagi, sehingga barang yang dihasilkan itu lebih mendekati sempurna atau ada peningkatan yang diharapkan. Jadi proses ini sehingga tes itu harapannya salah satu manfaatnya adalah dari segi budget itu bisa diminimalisir. Ketika suatu produk itu sudah diluncurkan di pasaran, akan tetapi banyak protes atau banyak feedback atau komen negatif itu ya dari produk tersebut, tentu harganya atau biayanya yang diperlukan untuk perbaikan itu lebih tinggi daripada kita melakukan tahap feedback tersebut di fase tes ini sebelum di launching. Nah, balik tadi ke iterasi, jadi proses prototipe dan tes ini bisa jadi dilakukan secara berulang-ulang sehingga mendapatkan
hasil yang baik. Jadi pengetesan adalah bagian iteratif dari fase design thinking yang dapat memberikan upaya balik dari prototype. Nah, tujuan dari pengetesan ini untuk mempelajari apa yang sudah berjalan, sudah baik apa belum atau belum. Nah, dengan pengetesan ini akan sangat mungkin kembali ke fase prototype dan memodifikasinya berdasarkan umpan balik dari customer. Nah, secara keseluruhan dari fase-fase design thinking, dari empathize, define, ideate, prototype, test ini bukan proses yang linear, Bapak Ibu. Dia merupakan proses iterasi. Dari empathize ke define sendiri itu menjawab apa namanya kebutuhan dari problem yang dirasakan oleh user. Kemudian setelah membuat suatu produk, bisa jadi prototipe tersebut akan memunculkan ide-ide baru di permasalahan yang akan mungkin diselesaikan. Dan di bagian prototipe sendiri, seperti yang disebutkan sebelumnya, itu bisa jadi saat dites, itu bisa jadi kembali ke prototipe sendiri menjadi suatu iterasi karena saat dites banyak inputan atau feedback yang diberikan oleh pelanggan. Dari tes sendiri bisa jadi feedback tersebut itu menjawab apa namanya empati dari si usernya sendiri, bisa jadi sehingga di empati sendiri akan muncul mungkin di bagian feel atau think-nya sendiri itu poin-poin baru yang bisa di exercise lagi, sehingga tahapan design thinking ini apa namanya bukan merupakan suatu proses yang linear tapi dia sifatnya iterasi. Kemudian bila dilihat dari segi diverse dan converse-nya sendiri atau istilahnya eksplorasi dan menjadi fokus itu bila dilihat dari 5 sisi atau 5 proses, dari empathize ke define dia sifatnya discover atau diverse itu ya. Istilahnya kita berusaha mencari banyak apa namanya banyak empati atau istilahnya banyak yang dirasakan oleh pelanggan sebanyak-banyaknya atau istilahnya yang valid tapi ya itu kita rangkum atau istilah kita tuliskan sebanyak-banyaknya. Kemudian di tahap define kita mengkerucutkan mencari akar masalah yang memang benar-benar dibutuhkan atau dirasakan oleh si customer tersebut. Kemudian setelah kita memperoleh permasalahan-permasalahan yang valid atau yang memang dia urgent untuk diselesaikan, kita melakukan ide, mencari ide untuk menyelesaikan solusi, kita melakukan tahap diverse lagi, kita melakukan develop lagi. Kita mencari sebanyak-banyaknya ide yang memungkinkan untuk menyelesaikan masalah yang dirasakan oleh customer. Nah, setelah ide kita cari sebanyak-banyaknya, kemudian di tahap prototype dan tes kita mulai mengkerucutkan lagi ke item-item yang atau solusi yang terpilih yang menjadi apa namanya Pareto tertinggi mungkin ya untuk menyelesaikan permasalahan di customer. Oke. Nah, Bapak Ibu, kami juga menginfokan kita membuka dari tanggal 29 kemarin hingga 1 hari sebelum submission untuk Rekinovaton, kita membuka inovator klinik bagi Bapak Ibu yang istilahnya ingin mensubmit inovasi atau ingin berdiskusi terkait dengan inovasi yang dibuat, kita menyediakan fasilitasnya. Bapak Ibu tinggal masuk ke website Rekinovaton, ke bagian kontak, dan bisa menghubungi kami sehingga kami nanti bisa follow up. Kita bisa berdiskusi terkait dengan bagaimana apa namanya apakah problem yang disampaikan sudah valid, bagaimana mengukur dampak dan istilahnya bagaimana proses pengetesan atau istilahnya apakah suatu inovasi ini bisa lebih diperbaiki atau dikembangkan lagi. Ini kita juga eh, membuka diri atau bersedia berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, dari materi yang kita sampaikan sudah selesai. Mungkin sekarang sesi diskusi eh, kepada MC Mbak Askia, saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih Pak Fandi atas penyampaian materinya. Sebelum memasuki sesi tanya jawab, mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk on cam sebagai foto dokumentasi. Boleh?
Dan saya ulangi. Untuk acara selanjutnya kita sesi foto dulu bersama. Untuk kepada Mas Tristan boleh dipandu Baik, aba-abanya. baik semuanya. Mohon open cam. Oke, kita mulai. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, sekali lagi. Siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Tristan. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Rekendis dan karyawan Rekin Group dapat bertanya langsung dengan on mic atau dapat menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Kepada Rekendis dan karyawan Rekin Group yang ingin bertanya dipersilahkan. Izin bertanya, Mas, ya. Ya, silakan Pak. Silakan Ya, Pak. silakan Baik, Bapak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suratno dari Rekon, PT Rekon Sarana Utama. Pertama, makasih Pak Pandi, ini sharingnya luar biasa terkait design thinking. Satu hal yang ingin saya tanyakan Pak Pandi, tadi secara di pengantar di bagian awal kan ada istilah designer centric, ada user centric. Idealnya atau yang bagusnya itu kan mestinya user centric. Nah, pertanyaan saya kadang-kadang solusi atau produk itu sudah muncul di kepala atau di otak saya nih sebelum menguraikan secara pasti problem ataupun customernya. Nah, pertanyaan saya ketika produk atau service sudah ada dalam ide gitu, apakah ini bisa dilanjutkan berdasarkan konsep design thinking? Artinya saya akan coba memaksakan ya ada problem apa, customer apa, ataukah produk atau service yang sudah ada di dalam pikiran saya ini tidak bisa dilanjutkan untuk kemudian dieksplor lebih jauh lagi. Itu yang pertama. Yang kedua yang tadi terkait dengan discussion gitu ya, klinik. Nah, pertanyaan saya nanti apakah sifatnya itu interaktif gitu, kliniknya nanti, ataukah kita cukup menulis pertanyaan nanti akan dijawab. Dua itu aja. Makasih Bu Nazkia. Ya, baik. Terima kasih Pak Suratno. Boleh Pak Fandi dijawab? Sudah. Ya, baik. Terima kasih Pak Suratno atas pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan bila mungkin Pak Suratno dari ini ya Pak ya, dari desainer sentrik gitu ya mungkin ya Pak ya, Ya, sudah ada gambaran ide gitu. Apakah bisa dilanjutkan atau tidak? Kalau dari saya pribadi, ini juga mungkin bisa diskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Bila ada pendapat lain, istilahnya saya juga terbuka untuk menerima masukan. Kalau dari saya sendiri dari pribadi memungkinkan sekali Pak, mungkin sekali. Tinggal langkah apa yang dilakukan, langkah validasi ke usernya. Mungkin spesifiknya Pak Suratno dari ide yang ingin istilahnya disolusikan itu ya Pak ya, itu menyasar ke customer siapa. Nah mungkin dari situ boleh menggali ke customer tersebut, apakah solusi yang Bapak sampaikan itu sudah valid gitu ya. Maksudnya Pak Suratnya juga nggak perlu menceritakan detail solusi yang ingin saya sampaikan gini-gini, nggak sampai ke sana juga. Jadi mungkin sebatas apa sih yang dikeluhkan gitu ya. Kalau yang dikeluhkan itu sudah muncul, sudah bisa terjawab dengan solusi yang Pak Suratno ingin selesaikan gitu ya Pak ya, itu juga sudah menjadi sebuah validasi sebetulnya. Jadi nggak harus kita menyampaikan apa inovasi kita atau ide kita gitu ya ke istilahnya calon customer kita, kemudian mungkin customernya masih, waduh, saya susah sih kalau gitu, nah, gitu ya, jadi feedbacknya malah negatif itu Pak ya. Nah, kalau seperti itu ya Pak Suratno ini aja memvalidasi terkait dengan istilahnya problemnya dia apa, terus istilahnya kendalanya apa, mungkin seperti itu. Jadi itu kan dia eh, lebih ke istilahnya tadi ke empati, tapi melihat dari segi mungkin apa yang dia rasakan atau dia lakukan itu ya Pak ya. Jadi dari situ mungkin idenya dari Pak Suratno sendiri bila menjawab permasalahan dari customer tersebut bisa jadi itu ide yang bisa dilanjutkan itu ya Pak ya.
Kalau semuanya dari customer tersebut mungkin dari sisi validasi ternyata ada keluhan lain malah muncul, nah bisa jadi Pak Suratno bisa apa yang namanya mengupgrade ide Pak Suratno. Mungkin oh ya dia ternyata butuh ini, butuh tambahan ini dari ide yang mungkin Pak Suratno punyai gitu ya. Nah, mungkin ada ditambahkan di istilahnya fine tune lah ya Pak ya. Mungkin bisa ditambahkan suatu ide yang bisa menjawab lebih banyak dari problem dari si customer tersebut. Jadi kalau Pak Suratno ada ide, intinya ada ide itu tinggal divalidasi saja Pak. Tapi divalidasinya tidak harus inovasinya disampaikan ya, tapi lebih ke validasi problemnya dari customer tersebut apakah sudah valid atau tidak. Mungkin seperti itu Pak Suratno. Nah, mungkin pertanyaan kedua terkait inovator klinik apa interaktif? Iya, Pak. Kita tidak hanya sekedar tanya jawab melalui email, bila membutuhkan sesi interaktif kita membuka, Pak. Jadi istilahnya bila ada apa namanya kebutuhan, seumpamanya dari segi dampak semuanya. Kan saya juga merasakan sendiri, Pak, di awal-awal mungkin istilahnya menyusun makalah inovasi, kadang belum tergambarkan dampaknya sejauh mana sih, kuantitatif sama kualitatifnya seperti apa sih. Nah, mungkin nanti kita bisa melakukan klinik, kita bisa memberikan masukan terkait dampak-dampak. Ini salah satu contoh ya, Pak ya. Bisa kita tidak hanya ke dampak saja, ke inovasinya juga bisa kita brainstorming bersama. Jadi sifatnya ini interaktif. Mungkin seperti itu Pak Suratno. Mungkin Bapak Ibu ada yang tanggapan atau Pak Suratno ada yang perlu disampaikan lagi, dipersilahkan Pak. Dari saya cukup Pak Fandi, makasih banyak. Oke, baik. Terima kasih Pak Suratno. Ya, terima kasih Pak Suratno. Kepada Rekendies dan Karan Reken Group yang ingin bertanya, boleh on mic kembali, atau boleh tulis di kolom chat. Dipersilakan. Atau mungkin menjawab ini ada yang ditanya Pak Rahmat Firdaus antara link absen. Ya Pak, masalah link absen nanti akan ada di sesi post test Pak. Jadi mungkin harap bersabar, tunggu sebentar. Setelah sesi tanya jawab selesai nanti akan ada link post test. Di situ juga ada link absen, termasuk juga link absen. Oke, silakan Mbak Askia. Iya. Apakah sudah disudahkan saja sesi tanya jawabnya Pak Fandi? Mungkin dibuka dulu, iya. dicoba buka dulu. Mungkin ada yang ingin tanya atau diskusi atau istilahnya mungkin ada masukan atau sanggahan, dipersilahkan. Kepada Rekendies dan Karan Reken Group yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk on mic atau dapat menulis di kolom chat. Jadi materi yang saya sampaikan ini sekedar introduction aja mungkin Bapak Ibu, jadi tidak terlalu dalam. Jadi mungkin dari yang apa yang kami sampaikan ada yang perlu ditanyakan, dipersilahkan. Untuk apa namanya? Untuk penyusunan inovasi nantinya tidak harus mengikuti metode ini Bapak Ibu, dan meskipun nanti menggunakan metode design thinking, istilahnya mungkin tidak perlu dituliskan semua juga tidak masalah. Yang nanti akan ditinjau dari segi apa namanya template-nya seperti yang sudah Bapak Ibu lihat, kita hanya melihat dari segi problem statement dan inovasinya. Adapun apa namanya dampak dan reimplementation atau resultnya itu merupakan poin tambahan. Jadi apa yang kita titik beratkan adalah di problem statement dan di inovasinya. Nah, harapannya design thinking ini membantu menemukan ide-ide atau istilahnya gagasan agar gagasan yang disampaikan itu lebih tepat sasaran atau bisa dipergunakan dengan baik. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan kembali, atau mungkin kalau sudah tidak ada, kita langsung masuk ke sesi post test saja. Oke. Ya. Oke. Bapak Ibu, kita langsung masuk ke sesi post test. Saya coba share ke grup untuk linknya.
Bapak Ibu silahkan mengakses ke link post-test. Harapannya dari yang kami sampaikan secara eh, sekilas bisa menggambarkan secara keseluruhan dari atau secara general dari design thinking. Silakan Bapak Ibu mengisi post-test dan di situ juga termasuk asensi yang akan dicatatkan.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin demikian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan. Harapannya Bapak Ibu selalu semangat berinovasi. Kami tunggu inovasi-inovasi Bapak Ibu sekalian di event Rekinnovaton di tahun ini. Kepada Mbak Askia, saya kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pandi atas pemaparan materinya. Terima kasih pula kepada Rekendis dan karyawan Reking Group yang telah berpartisipasi dalam workshop Design Thinking. Dengan berakhirnya acara workshop Design Thinking, semoga penyampaian materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya Askia selaku MC pamit undur diri dan mohon maaf apabila selama acara terdapat salah dan kekurangan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.